trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. La plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Tu es la plus bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Je veux te bombarder, bom, bom, bombarder. Je veux te bombarder, bom, bom, bom. Kita berjumpa kembali di pembelajaran fisika, yaitu masih mengenai bab dari hukum gravitasi oleh Newton. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang medan gravitasi atau kuat medan gravitasi atau yang disebut dengan percepatan gravitasi. Pernahkah kalian melihat buah terjatuh dari pohonnya? Ini lihat gambarnya. Peristiwa dari buah jatuh dari pohonnya sangat terkenal dengan pengalaman dari Sir Isaac Newton yang menyatakan bahwa semua benda yang jatuh ke permukaan bumi atau ke tanah itu disebabkan adanya percepatan gravitasi. Nah, mengapa hal ini terjadi? Itu tadi karena adanya gaya tarik menarik ya di antara kedua benda dan arahnya selalu ke bawah. Ini disebabkan adanya gaya tarik menarik atau percepatan gravitasi bumi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang medan gravitasi atau kuat medan gravitasi atau yang disebut dengan percepatan gravitasi. Nah, untuk percepatan gravitasi sangat terkenal dengan nilai yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah percepatan gravitasi yang akan kita gunakan nanti di persamaan-persamaan dalam permasalahan hukum Newton tentang gravitasi. Medan gravitasi didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu benda bermassa M, di mana benda bermassa lainnya, misalnya M0, dalam ruang itu akan mengalami gaya gravitasi. Nah, di sini benda M ya. Ada benda lain lagi yang kita misalkan adalah M0 ini masih juga berada di sekitar massa M yang besar ini akan mengalami gaya gravitasi. Nah, kemudian garis-garis yang menuju massa ini disebut dengan garis-garis medan gravitasi. Nah, untuk garis-garis medan gravitasi itu menyatakan garis-garis yang bersambungan atau kontinu yang selalu berarah menuju ke massa sumber medan gravitasi. Jadi ini adalah massa, garis-garis medannya menuju massa tersebut. Ya, lihat panahnya. Ini adalah menyatakan banyaknya garis-garis medan gravitasinya. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan atau penurunan rumus dari kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi tersebut. Kita turunkan mulai dari nilai W ya. W ini adalah berat. W sama dengan M kali G ya. W sama dengan M kali G. Dan nilai W di sini dalam medan gravitasi besarnya adalah konstanta gravitasi G dikali massa ya, massa pertama dengan massa kedua per jaraknya kuadrat. Nah, di sini untuk berat benda W sama dengan M kali G. M kali G. Nah, kalau kita masukkan nilai W Mg ke persamaan pertama ini tadi, berarti ini W ini adalah M kali G sama dengan ya, W masukkan M kali G ini sama dengan konstanta gravitasi umum kali massa kedua per jarak kuadrat. Nah, berarti untuk M dan M yang di ruas kiri dan ruas kanan habis dibagi, maka persamaan menjadi sisa G ya. G di sini G kecil adalah percepatan gravitasi ya. G sama dengan konstanta gravitasi umum dikali massa per jaraknya kuadrat. Sekali lagi, nilai percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi
yang simbolnya adalah G kecil sama dengan konstanta gravitasi umum dikali massa bendanya per jaraknya dikuadratkan. Jadi kuat medan gravitasi pada titik apa saja dalam ruang didefinisikan sebagai gaya gravitasi per satuan massa pada suatu massa uji M0. Nah, untuk kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi, satuannya adalah Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat. Dan gaya gravitasi dan medan gravitasi adalah merupakan besaran vektor. Ya, merupakan besaran vektor berarti ada nilai, ada arahnya. Nah, sekarang mengapa berat benda sedikit berbeda di berbagai tempat di permukaan bumi? Adapun berat benda adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda dengan persamaan berat adalah W sama dengan massa kali gravitasi bumi. Nah, untuk jari-jari permukaan bumi di kutub yang kita simbolkan adalah R kecil adalah yang terkecil, dan G percepatan gravitasi sebanding dengan 1 per jarak kuadrat. Maka di kutub akan memiliki percepatan gravitasi yang sangat besar. Ini kita masukkan untuk persamaan berat ini. Selanjutnya, bagaimanakah dengan percepatan gravitasinya pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi? Bagaimanakah nilai percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi? Nah, kita lihat gambar. Yang ini merupakan gambar dari bumi, dan bagian luar disebut dengan permukaan, ya, permukaan bumi. Di sini adalah pusat bumi, ya, pusat bumi. Kemudian jarak dari pusat bumi ke permukaan bumi disebut dengan jari-jari bumi. Nah, untuk jari-jari bumi di gambar ini kita misalkan nilainya adalah R besar. Ya, jari-jari bumi sama dengan R. Nah, kemudian di permukaan bumi ini kita buat menjadi titik A, berarti benda di permukaan. Kemudian di sini berapakah percepatan gravitasi untuk benda yang berada pada kedudukan di atas permukaan bumi? Nah, kedudukan B dengan jarak sebesar H dari permukaan bumi. Nah, dengan menggunakan persamaan dari percepatan gravitasi yang di awal tadi, dari gambar berarti RA jari-jari bumi sama dengan R, kemudian RB, nilai RB tetap dihitung dari pusat bumi, maka nilainya R, ini panjangnya kemari dengan ini adalah sama, jadi R ditambah H. Nah, untuk RB nya R tambah H, jadi RA sama dengan R dan RB sama dengan R tambah H. Kita masukkan perbandingan dari percepatan gravitasi di titik B dengan percepatan gravitasi di titik A, maka nilainya adalah R per R tambah H dikuadratkan. Ini menjadi persamaannya. Perbandingan percepatan gravitasi dua buah planet, berarti planet pertama dengan planet kedua menjadi MP per MB dikali jari-jari planet B per jari-jari planet P dikuadratkan. Nah, untuk memperoleh nilai perbandingannya, maka pertama kita hitung perbandingan dari massa kedua planet. Kemudian kita menghitung perbandingan jari-jari antara kedua planetnya. Nah, seperti demikian pembelajaran kita atau materi kita pada pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Just she and I together.